Jancuk ngomongin rek, gambir-gambir bengi-bengi. Keluar kepalaku sih. Dan keluar gitu tak lihat tuh sampai temanku, kepala wis. Enggak ada hidungnya. Waduh. Hai semuanya, selamat datang di podcast hororku. Hi, serem, anjing. Sebelum saya mulai podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan sebuah pantun yang sangat menggelegar untuk kalian semua. Siap? Mantap. Makan tomat di hari Jumat. Bodoh amat. Ya, bodo amat Ya, bodoh amat ya. Oke, untuk podcast hari ini saya kedatangan tamu bernama Mas Panca. Hai Mas Panca. Hai. Perkenalkan Mas Panca. Nama Instagramnya nanti ada di deskripsi bawah ya. Ya, jangan Oke. lupa follow. Jangan lupa follow. Oh, ini anak. Wah, sangat ini. Oke. Ini kan podcast horor Mas Panca ya. Ya. Mas Panca saya undang ke sini itu untuk menceritakan kisah-kisah horornya Mas Panca selama hidup di satu hari sampai di 27 tahun ini ya. 31 tahun. 31 tahun ini sekarang ya. Oke. Langsung bisa diceritakan Mas, monggo. Mode horor aktif. Saya itu main sama teman-teman dan Main biasa kan, kalau merconan, puasa gitu kan. Melean Habis kan sholat ya? lah, ya begadang gitulah. Mm. Habis sholat gitu, main-main gitu. Terus itu main apa namanya? Sarung. Bukan. Apa sih? Apa sih ya? Petak umpet. Oh, jepit singit. Jepit singit. Oke. Main petak umpet lah itu. Awalnya itu biasa aja sih. Mulai agak malam, mulai biasa nggak ada hawa-hawa gak enak gitu. Terus lama kelamaan itu kok tambah lama itu kok tambah dingin hawanya, kok tambah gak enak. Tapi biasa kan anak muda gitu kan malam gak peduli kan, gak pernah dirasain gitu. Terus pas main itu pas sembunyi. Pas ceritanya. Ini Mas Panca sembunyi ya? Iya. Jadi pas sembunyi kan di sana di dekat rumah itu ada jalan lorong kecil gitu loh. Gelap ya. Oh. Ada lampu terus itu lewat situ Sembunyi di situ. duduk. Awalnya ada orang lewat, kelibetan gitu. Mm. Siapa gitu? Tak kirain temanku kan. Aku diem tau is. Lama kelamaan kok kelibet lagi, bolak-balik gitu ya, bolak-balik lewat. Siapa yo? Tak tengok kan, tak lihat ini. Bukan temanku, gak ada orang. Tapi siapa? Aku diem. Ini Mas Panca sendirian? Iyalah, sendirian wis. Anak-anak tempat lain, sendiri. iya, sebenarnya tempat lain-lain. Lama kelamaan kok awalnya gak enak gitu loh. Tak diemin terus pindah tempat gak enak kan. Takut pindah tempat. Agak terang gitu ada lampu pindah. Di situ kok bau melati gitu loh. Tak biarin kok bau melati. Mau bilang anak-anak itu takut nanti dibilang wah bohong hoax gitu lah. Dia main, tapi lama kelamaan kok pas duduk ada orang nyapa. Cewek orangnya. Habis nyapa itu nanyain ngapain mas. Tak jawab, diem toh. Ini yang orang lewat-lewat itu bukan? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya, Kayak pokoknya iyo. ada orang ya? Ya ada orang gitu. Lewat, terus tak lihat lagi, orangnya nggak ada. Terus pindah tempat, agak terang, datang orang, ya, cewek bilang tuh nyapa kan. Ngapain, Nyapa itu Mas? tadi jalan ke tempat gelap tadi, tak lihat gini, orangnya nggak ada. Duh, siapa? Tak kirain orang situ, tapi aku nggak pernah lihat gitu. Habis itu orangnya balik lagi, tapi nunduk kepala ini. Yang liatin wajahnya, nyapa lagi. Permisi mas. Habis itu, oh iya bu, saya jawab. Habis saya jawab, orangnya senyum. Tapi gak kelihatan mata ya, kelihatan bibirnya senyum. Tapi pucet. Oh iya bu, bilangin gitu. Orangnya jalan. Habis jalan itu kok nangis gitu loh. Tak diem, aku sambil duduk, tetap duduk. Tak liatin. Orangnya nangis. Nangis kok makin lama makin kenceng nangis sih. Terus mau tak samperin, aku takut kan. Ya, masih kecil kan, tak tanyain. Bu, ngapain nangis bu? Tak tanyain gak jawab. Diem toh. Terus orangnya malah bilang gini, udah mas, udah malam, udah pulang gitu.
Ini masih main bu, masih jam berapa tak gituin. Gila ya. Jam 9, jam 10 bu, belum waktu puasa-puasa kok ya jam segini udah tidur. Nanti habis patrol gitu tidur. Gak baik mas, kecil-kecil main gitu. Sambil nangis mas. Aduh cu. Terus kan aku tak tanyain lagi, loh yang bener mas, oh yang bener bu, tak gituin kan. Jangan aku nakutin, tak gituin. Kamu orang mana sih, kok gak pernah lihat di sini? Jangan tanya aja mas, cepet pulang. Habis itu aku kan balik kan anak, gak bilang. Terus udah kan, hari aku apa lah bilangnya itu tekong kayaknya. Tekong ya, Ya wis udah selesai gitu loh. Ya. Terus hari ngundi lagi siapa yang jaga kan. Habis itu jaga lagi kan. Habis itu aku penasaran kan, balik lagi, gak ada orangnya. Kembali ke tempat semula ya. Soalnya kan nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu kan tempatnya. Penasaran kan, orangnya ono apa enggak yo? Mosok si ono. Tak samperin, gak ada. Iku hawane hilang, bau melati gak ada. Terus duduk lagi kan. Duduk, wis mulai jalan lagi biasa, gitu. Biasa. Terus aku akhirnya di situ ngajak temenku. Ini lo aman. Ngajak temen tadi ke tempatnya hantu tadi ya. Ya tempat sing ketemu orang serem cewek. Tadi. Terus pas di situ orangnya keluar lagi sih. Keluar lagi tapi bajunya ganti. Bajunya tadi pakai baju kayak orang, tapi tadi pas ketemu itu terakhir itu pakai jubah warna putih tapi rusuh. Kayak rusuh-rusuh tanah ya, gitu ya. Kotor habis main skateboard gitu. Habis itu kan tak tanyain. Bu, kok ganti baju bu? Lah tadi bajunya kemana? Gak jawab, ketawa, gitu. Tapi suara cewek. Habis itu jalan orangnya ke tempat gelap kan. Aku tak ikutin sampai temanku. Tak lihat itu orangnya duduk tak liatin sama temanku gini. Ngapain bu? Kata orangnya langsung lihat gini. Tapi gak kelihatan mukanya tetep gak bisa kelihatan mukanya gelap kan. Terus orang bilang, kan udah saya tanya, udah bilangin kan. Jangan main malam-malam di sini. Ini udah malam bilang gitu. Gendeng cuk. Terus aku jancuk. Iki opo-opoan iki. Terus aku ngomong, nyikri. Medeni bisa nih gone enak. Terus temen ngomong, "Lah, kok nih Mbak paling wong gendeng." Dipikir orang gila. Orang gila dikira temanku. Wes kok cerita. Sembunyi, tetap sembunyi. Lama itu ada 10 menitan duduk di situ sambil ngobrol, sambil ngerokok kan sembunyi kan dulu masih segitu ya ngerokok sembunyi. Gak niat tekongan sambil mungkin. Wis gak niat sebenarnya kan. Wis mulai males sampai takut kan. Wis di sini wis bilang temenku. Terus temenku kok ambune kok ambu-ambu darah ya anyer ya. Nah, aku tanya itu. Ojo guyon ta, poso-poso setan di kerangkeng kok. Iya. Habis itu aku keluar orangnya sih duduk sih. Di tempat gelap itu. Di tempat tadi tetep gak berubah tempatnya. Sambil nyanyi. Waduh, bikin nyanyi mana teman? Nyanyi lagunya Salam Seven. Waduh, Salam Seven. Dia nyanyi, tapi saya share Jawa gitu loh. Nyanyi aja. Saya gak jelas apa itu. Terus, Bu sampean ini orang gila tak gitu. Terus orangnya bilang, kamu bilang apa ngomong? Langsung berdiri. Tak lihat tuh kaki enggak napak sih. Waduh. Sambil dibuka muka ya. Gimana yo? Muka itu ya Allah hancur. Mulutnya tadi kan tak lihat sih bagus. Itu mencong semua. Waduh. Hidungnya itu trapes sih, gak ada muka. Pesek ya. Kayak itu loh artis. Sopo? Jangan. Aja sih. Kayak artis. Wis pesek wis, gak ada hidungnya. Terus matanya itu hitam semua. Sambil keluar darah gitu. Wis kayak orang bekasnya kecelakaan. Aku sama temanku itu liatin itu gak bisa lari wis. Iya pasti ngono ku ketenggengan ya. Yes, ketenggengan yes gak karu-karuan sih. Mau lari tapi rasanya aku lari sana tapi gak gerak. Aku sambil bilang, "Cuk, tolong." Kata temanku, "Cuk, gak iso mlayu." Terus aku
Wis itu namanya aku rasain lutut itu gak punya lutut wis. Lemes. Lemes wis, lencu wis. Lucu. Terus aku lihat orang itu tambah deket, tapi gak jalan. Jalan gini loh, tapi terbang. Ngawang. Waduh. Terus bilang gini. Kan sudah saya bilang jangan main malam-malam. Ndang pulang gitu sambil teriak. Langsung jalan aku. Wari. Terus sama anak, "Oh, yo mlayu-mlayu. Di kono ono setan sing kena." Loh, temenan iki, ora goro aku. Karena tak tamprin orangnya sih tambah besar. Tambah besar. Terus bajune iku panjang, tambah bau amis gitu wis. Terus tambah marah-marah orang ngomong ini. Aku nggak mau maksudnya kok diribut Diribui di gunung. Ya, diribui. Aku nggak mau diribui lah intinya. Nggak mau ono rame-rame di sini. Aku pengen tenang. Aku iki kehilangan anak, bojo. Ya. Marah-marah. Terus lakon temanku kesurupan. Habis kesurupan itu tak panggilin orang situ. Terus Pak, tolong. Ono apa? Arek apa kesurupan? Di pojokan Pak, di pojokan. Akhirnya samperin. Terus samperin itu ditanya-tanyain. Maksudmu apa? Iki genku. Aku sing duwe gen. Aku sing duwe ini. Artinya kan dia bilang yang punya tempat ini aku, yang dari lahir di sini juga aku. Gara-gara orang sini apa namanya? Anak suamiku mati. Terus orang-orang bilang, "Ya wis, aku njak sepuro tak durungi." Pokoknya inti minta maaf lah intinya sama itu orangnya yang punya tempat itu. Tak tanyain. Maunya ya apa? Aku mek njaluk ojo mrene, ojo nggawe rame, ojo nggawe ulah di sini. Aku pengen damai, aku pengen tenang. Aku pengen ngancani anakku ambek bojoku. Gitu. Terus yo wis, damai ndang metu, aku enggak ganggu aku ngomong gitu. Terus orangnya, "Lah kok pengen kancamu, aku metu tekan awake kancamu. Awakmu Jawa sepuro dan nyingkri yo." Hari anak-anaknya minta maaf nang orangnya, terus kata orang situ sing bantuin itu tadi akhirnya dibantuin keluar. Terus jadi kan ke tempat terang sih di dekat pos gitu, terus ngobrol. Sebenarnya itu bukan yang punya tempat harusnya, tapi dulu ternyata itu di situ pernah ada kecelakaan. Terus yang mati itu satu keluarga. Tapi yang perempuan itu parah gitu loh, tapi sih hidup awalnya. Tapi kayak lihat anaknya gitu sengsara terus mati lah. Matinya di tempat itu, tapi mendiam di situ gitu loh, tempat itu. Lama kelamaan dia kan yang punya tempat. Jadi dulu tuh malam Jumat gitu, hujan gitu, pasti ada orang kecelakaan di tempat itu, dekat tempat. Tak kira ini gang kecil, ternyata cuma kayak lorong tapi jadi lorong gini ya, tapi di sini jalan raya dan jalan raya. Jadi di dekat tikungan ini jalan raya gitu loh. Jadi kecelakaannya itu di sini, tapi orang itu menetap di tempat pojok ini. Soalnya bukan di tempat kecelakaan nih, tapi di kecelakaan di depan gang kecil dekatnya jalan raya, tapi menetapin agak masuk gang gitu loh. Iya. Katanya sih orang bilang itu dulu gitu, ada yang barangnya itu ke bawah, apa nggak tahu sih, nggak tahu ceritanya orang situ. Intinya kecelakaan itu tadi barangnya ke bawah ditaruh situ sama orang kampung yang bantuin itu kecelakaan itu, bawa barang dompet apa mungkin itunya, akhirnya menetap di situ. Soalnya ada barangnya mungkin gitu. Jadi tiap hujan ada kecelakaan seperti itu. Sama di dekat tikungan itu yang gelap itu mesti ada orang duduk. Jadi orang itu tetap tiap hari itu duduk. Walah, iya. Selama puasa itu tambah sering lihatin. Jadi orang yang daerah jalan situ, yang dekat rumahnya dekat jalan situ, mau sholat subuh itu pasti takut. Soalnya dia nggak tahu waktu ya. Kayak munculnya nggak kayak berandalan gitu, nggak tahu waktu. Wis pokok intinya nggak tahu waktu, mesti nakutin. Tapi kalau orang itu apa namanya, nggak terganggu, nggak tertekan, yang nggak merasa ada gangguan gitu,
nggak ganggu, dia tetap duduk. Oh. Kalau hutannya di Jawa pasti serem. Serem juga. Tapi semenjak habis ada kecelakaan terakhir itu, dimintain orang kampung hari diajain ngaji dan dipindahin tempatin, hari sekarang udah nggak ada sih. Tapi ya tetap aja Kok merasa Hawaii itu merasai orang kampung situ ya? iya ngerokok kan. Oh, bebas sih gini. Bener. Story gini kampung situ ya. Jadi story wes di kampung situ. Jadi ceritanya dulu kalau setiap hujan gitu orang kampung pasti keluar ke tempat kejadian kecelakaan itu. Pasti ada orang jatuh. Ada aja Pasti. Kalau hujan gerimis gitu, apalagi gerimis, pasti ada orang jatuh yang katanya kalau ditanyain kenapa, kayak ngelihat mobil nyebrang gitu keluar dari halusinasi dalam. seakan-akan Halusinasi seakan apa ada beneran mobil itu ya. Ah. Padahal itu ya mungkin mobil orang yang di situ tadi yang kecelakaan itu. Iya. Jadi banyak korban nih. Serem Mas. Jadi kadang kalau malam Jumat gitu orangnya suka mainan lampu. Waduh, lampunya goyang-goyang gini. Iku wong PLN dah. Paling. Kok tindan Oh, lampu. wifi. Iya. Punya cerita lagi Mas Panca selain urban legendnya di kampung situ. Juga sama puasa-puasa. Puasa-puasa. Kalau itu udah malam sih. Biasa kan kalau udah gede udah mainnya bukan petak umpet, bukan semprengan, bukan main pecut-pecutan sarung, enggak. Terus jarang main mercon juga sih. Tapi suka iseng kan kadang matiin lampu ora gitu kan. Iya. Biasa, tapi udah mulai minum gitu. Terus mulai nakal lah hitungannya. Terus mulai nakal itu habis sama anak malam jam setengah 12 malam. Itu habis minum. Puasa-puasa wis. Sampai mikir, dosa gak yo puasa-puasa ini kok mati dadi setan gak yo. Tak kandani ya. Mati, Bang. Dosa Mas. Dosa. Dosa. Terus noae gak apa. Apik yo. Terus. Setengah 12 minum. Puasa-puasa setengah Puasa 12 minum. Terus temenku itu ngajak beli kue. Empek-empek. Di depan gang itu dulu belum ada ruko. Tahu kan ada kopi-kopian sekarang depan gang. Lupa aku. Gang yang gangku itu yang besar, gang besar itu ada. Dulu di situ itu ada tanah kosong. Ada orang jualan banyak gitu. Nah, tapi di gangku yang satu bukan yang gang kecil tadi, gang besar itu mulai dulu itu terkenal angker. Mulai dulu. Soalnya itu ada pohon satu gak bisa ditebang. Kalau ada yang motong gitu sakit, kalau ada yang ambil daunnya sakit. Jadi orang-orang nggak mau berani lah, intinya kayak mau ganggu nebang, pohon itu mau ya. pohon ini nggak boleh Ganggu lah. Ya, intinya kayak gitu. Lah, suatu saat itu temanku kencing di situ. Kencing. Namanya orang minum pasti kencing ya. Iya, orang habis minum kan kencing kan. Terus mabuk kan ya nggak tahu itu. Kencing lah kok pas gitu loh, kencing di pohon itu gitu. Nggak sadar gitu ya. Sadar mungkin mabuk. Habis itu dia habis kencing itu kok bilang sing kena. Tak tanyain, "Opo sih? Ngomong jawil-jawil ya?" Jawil-jawil opo? Jawil-jawil. Iya. Apa namanya? Ya jawil-jawil. Jawil-jawil lah. Nyolek-nyolek lah. Nyolek-nyolek. Nyolek-nyolek gituan. Terus itu tak tanyain. Mabuk kon iki. Ojo ngalang-ngarang ta jangan cerita. Sopo nyawil-nyawil. Ngoran jawil. Temenan, aku iki emang mbok jawil sih. Pas guluku gini lho, aku iki kroso, aku yo gak mabuk. Sadar. Sing ngir gak gitu. Mas, ayo nang tuku pempek. Sok bengi kok celak entek, sok ono panganane malah. Hari beli. Beli tak lihat gange. Emang is gang itu lampu itu jarang. Cuma satu. Remang-remang lah. Nah, terus cuma satu jadi kalau dari kejauhan itu kelihatan kayak serem gitu loh. Kayak lorong rumah sakit gitu. Kan di sini kan gedung rumah. Terus di sini tuh kayak bilang itu kayak karangan
karangan Kebun. halaman Ya, luas lah. ya kebunnya orang itu loh. Wis gak lama gak kurus. Oh. Lah pagarnya itu pagar pakai pagar ribang itu loh. Apa Pohon itu? ribang. Kayu. Pohon bukan yang buat itu loh, labirin. Tanamannya buat labirin itu loh. Yang itu tanaman hidup itu loh, yang daun itu loh, yang kayak labirin ya itu. Kita liatin dari jauh itu pagarnya tuh goyang-goyang ini loh. Kapetan gak ada angin loh. Kita liatin terus. Makin lama itu pagarnya tuh jatuh ini loh, ke jalan. Jadi ya kelihatan wis kebun itu. Ada pohon-pohon, ada kucing kawin gitu kelihatan. Kita liatin kan. Kok bisa rubuh sih? Apa aku mabuk? Posisi kan mabuk tadi. Jadi aku karena pikiran jelek gitu. Nggak setan. Wis kan ono pikiran setan. Ada wis ngobrol sama tukangnya yang jual pempek itu terus mari mabuk sama ditanya. Pak, sampean ketok ndek pagar iku rubuh pagar. Ndi sih rubuh? Gak rubuh, mabuk gitu. Tapi iku posisi tak lihat itu ancene rubuh. Gitu loh. Cuk, masa aku mabuk. Terus aku tanya temanku, kon ndelok pagar rubuh gak? Tak gituin. Ora iki ngadeg jejeg kon paling sing utekmu rubuh. Terus kan akhirnya, nah mulai kok awak perasaanku gak penak. Terus saya habis itu jalan itu pagar itu rubuh. Lah, pohon sing selama itu apa berdiri tegak menjunjung tinggi gitu, gak mau roboh itu tiba-tiba roboh ke jalan. Dah. Diam kan aku sama temanku. Temanku juga lihat ya si roboh. Terus tak angkat sama temanku nanti. Tak angkat itu kok berat gitu. Ya iyalah, pohon, Cuk. Tapi berarti kok loh aslinya pohon itu nggak besar-besar Nemen banget gitu. Mek seginian loh. Tak iya, angkat iya. berdua itu loh tak angkat. Cuma emang apa? Mungkin ya ada penunggu itu tadi berat. Terus sama temanku, dilewatin itu, tak lewatin kan. Tak lewatin tak tengok ini. Pagar yang roboh tadi berdiri lagi, pohon itu loh berdiri. Iki aku iso bayangno iki iso ancene temenan mistis ambil pengaruh alkohol. Mungkin kan iso penggunaannya. Tapi lanjut. Loh, tapi lala pengaruh alkohol kan mungkin aku nggak mungkin bopong pohon nih kan. Lah posisi itu aku sama temanku itu sempat bopong nginggirin. Tapi berat itu tak inggirin dikit gitu loh, akhirnya tak lewatin. Jadi kayak nggak mungkin lah pohon jatuh kok bangun lagi mancap di tempat yang semula lagi. Dan cuk, iki setan cuk, aku bilang gitu sama temanku. Terus kok bunyi kerusak. Gedeg gitu loh, kayak barang jatuh. Tak kira mangga kan. Wah, lemi. Masuk kayak mangan nih, enak iki. Tak lihat, tak samperin. Lah pohon mangga dekete pohon ini pohon randu. Pohon randu. Iya. Pohon randu kan serem ya. Iya, kan pohon randu emang serem sih. Apalagi ada duri-durinya gitu. Waduh, serem ya sebagai. Tak samperin kan ke pohon itu. Kok tak cariin, tak senterin, gak ada. Sing muni gruduk iku mang mbok goleki. Iya, tak goleki. Tak kira pelem mau. Jadi servet pelem tak goleki kan. Tak geser nang wit randu. Bau manis sih, Jan. Manis yo wis pikiran wah, pelem temenan iki. Iya. Akhirnya tak masukin. Pagar iku tak cari. Gak ada gitu loh. Apa sih jatuh mang yo? Ya mosok wong. Sopo ate penan bengi-bengi ngono. Tak golek, tak cariin kan. Dari kono cari konco. Wis tak dendane sak adem iki bang keluar. Keluar kok ngidek. Cek. Kok kayak air gitu loh. Tadi kayak masuk karena air. Apa aku halu ngono lho. Apa sih mabuk gitu loh. Tak gede. Belum keluar. Kan keluarnya gini loh. Tadi kaget tau ini loh. Kan keluar bolongan kecil gitu. Tak tarik lagi kan. Kaki ya. Tak tarik lagi kakiku terus aku ngomong sama temenku. Di luar tadi ono airnya. Yo genuk ta ora ono udan ora ono semprot-semprot ono banyune. Lah kok teles yo? Gak mungkin. Tak bau ini kok. Kok bau gini ono wis bau anyar. Cing, opo iki? Tak keluarin lagi. Kok ana batu gitu loh. Basah. Temenan teles tak berdiri. Terus temanku ya keluarin kayak gitu. Jadi iso ya. Banyu opo ya gitu. Terus cacuk ngomong rek, gambil-gambil bengi-bengi.
keluar kepala aku sih dan keluar gitu tak lihat tuh sampai temanku deh kepala wis nggak ada hidungnya. Waduh. Jadi cuma mulut mata gak ada telinga. Mulutnya kan sambil mangap lebar sambil keluar lidahnya keluar sambil matanya melotot keluar salai keluar sete. Aduh. Pagar bulu tuh tak berdiri gini langsung tak jebol saking takutnya sambil kayak gerak lagi wis kayak dulu kayak kejadian pertama sambil nggak bisa gerak lagi orangnya sih tajak pun sama. Nah orang itu temanku sama wis sama teman yang pertama itu ya. Iya terus bilang cuk mana cuk iki apa mana cuk iya no biyen wis tahu saiki maneh cuk lagi medeni cuk dari ngono tapi nani sih gak begitu kayak iki medeni cuk tapi gak bisa gerak jadi kakiku sempet kram gara-gara kaget itu tadi kram terus tak liatin kok matanya gerak ini loh udah cuk sambil melotot terus keluar suaroi aku itu loh lihat tuh sampai sampai duduk akhirnya sampai duduk mabuk yang awalnya mabuk pusing itu hilang wes jadi anjing apa iki cok aku wis gak kuat aku apa iki wis sampai hilang wis sampai akhirnya pusingnya jadi pusing takut wis sambil lihat tuh tapi tambah lama tambah gerak jalan kepala udah jancuk anjing aku sekarang ngomong iya akhirnya sampai temenku tuh pingsan saking takutnya pingsan aku lemes aku akhirnya merem ikut-ikutan takut deh pura-pura pingsan nih merem aku sekarang takut lama tak aku merem itu tak melekin buka mata kan tak lihat duh gak ada hilang aku deg siapa ya orang takut deg gitu terus aku bangunin temenku sama apa pingsan kan anuin terus aku minta tolong sama orang pempek kan apa mabut arek lu di kono lu lah mari lapo cok mereka tadi des sing kena iya kok samperin des di situ temenku diangkat tuh palai itu lo gigit kaki temenku gigit sih gitu tapi aku takut jangan ketawa ya lihat temenku digigit tuh sambil yang gigit tuh ketawa gitu aku orang sing pempek itu loh temanku diangkat di jatuh loh deduk gitu lari orang wis kan nulungi kan ya tadi aku duduk lagi tak sampai tak liatin gini tadi tetep sambil gigit tak kaki digini-gini terus aku cuk gini aku cuk masuk ganggu aku kan tak gitunya terus orang tetep ngomong itu udah sama Denny tumpah itu terus aku loh sikile kon cokot aku ngono kan tak tarik gini kepala tak tarik gini loh kelihatan tuh dagingnya temanku kegigit loh wih tak lihat tuh tapi di sini enggak jadi kayak halusinasi ini temanku kegigit ya daging terus kepalanya cobalan terus ini terus aku coba bengok gitu kan terus temanku sadar wis hilang katanya gitu aku ngeluh ayo Matiko, melayu. Terus temenku bangun. Apa? Lo ana, di kepala cowoknya sambil tadi matanya keluar. Tapi gak sampai keluar, tapi keluarin melototnya. Nemen gitu loh. Sambil bilang gitu. Tetep bilang gitu. Terus wis sampai aku ya Allah, iki opo rek? Aku salah opo ngono. Mosok mabuk-mabuk iki ngono. Aku kan posoan mabuk sih ini enggak kayak. Cuk anjene. Apa ngono lho. Terus yuk temanku bangun ya, dilihat tuh. Terus dia jalan yuk. Aku lho gak bisa jalan. Jadi temanku lari, aku gak jalan. Loh, si nyakot gak bisa. Enggak, wis lepas tapi temanku lari keluar gang itu lho. Lah orang pempek itu wis pulang kan. Oh, wis berdian ya. Iya. Jadi bengok teriak-teriak gak bisa gerak. Tapi katanya orang kamu gak ada suara teriak-teriak sama sekali wis. Jadi kepala jalan tak deketin aku. Aduh, wis tambah lemes, tambah gak keruan. Gak iso gerak ya. Gak iso gerak wis. Aku lewari wis, pempek itu jatuh gak lupa aku ndi pempek wis. Wis gak ngurus pangananmu wis ya. Mure iku jalan niku kepala aku akhirnya sok lari itu lho. Oh, pas deketi kan. Aku akhirnya kok gerak lari nang gang kan. Kan ndek gang aku ambek temenku. Cok, apa iku? Lah kok deketi jalan itu, deketi kan
jalan gang gini kan, ada gang, terus ada got gini loh. Lah kok kepala aku untuk mau merondek got gitu loh. Loh, pindah. Bisa naik pakai lidah. Aduh, Cuk. Gak bohong aku. Jadi jalan. Jadi lidah panjang dah jalan. Wih, Deketin. Aku gak sadar pertama. Terus tak lihat ini. Tak kira itu kresek hitam. Nah, tapi temanku sih lihat. Oh. Dulu aku gak sadar. Aku kan ngadep sana, temanku ngadep belakangku gitu loh. Ada depan gitu loh ya. Diliatin terus. Pertama temanku kok wadai takut gitu loh. Ngopo tak lihat, tak kira kresek. Aku pas tak deketin gitu. Makin deket aku. Loh, orang itu lagi. Enggak sih gimana ya. Tapi matanya satu kada. Lidahnya tambah panjang. Waduh. Sambil ya apa ya? Pernah lihat bangke sing lama ngono, sing keluar sete. Jadi di tempat mata sing enggak ada tadi keluar sete gitu. Ular apa Ya, ular? apa ya namanya? Cacing Lah kayak gitulah. Kayak lava gitu loh. Keluar. Keluar gitu. Satu. Wah, banyak wis. Pakai wis ada bentuk ketina ambune bangke wis. Ya apa ambu gak enak gitu loh. Ya aku ya spontan dah. Apa lompat terus lari kan luar itu. Di tempat sing kejadian tadi itu. Kepala iku mana? Jadi kok kepala ngikutin ini loh. Oh, meloi terus. Iya lah. Jadi kepala iku tadi berhenti di situ. Ya dengan posisi mata nggak ada satu tapi keluar, tapi apa darahnya tambah banyak loh. Loh, jancuk ngono iki yo. Ambil wis gak duwe pikiran pedih kan sampai saking wedene sampai gak duwe pikiran ngombe apa. Sama temanku disepak kan. Jedek. Ya lompat kepala iku. Teman keluar wis. Bis lari tuh kan nyampe ya. Terus yuk duduk tak lihat kaki temanku itu kosong. Langsung gak bisa jalan temanku. Habis duduk itu yo gak bisa jalan kan. Wih, sikilku kayak game aku saiki. Kagak nyepak mah. Nyepak opo ndak iki. Cuk, aku mah diketoki cuk. Tak gituin kan temanku. Ketoki opo ta? Diketoki ndas kok, ndas glundung ngono. Jancuk ngono. Salah opo aku iki diketoki ngonoan terus aku. Iya, jancuk melet mana jare kancaku. Iya lah, lo gune iki gak apa-apa melet jare. Lah iku gak kok, jancuk medeni jare ngono. Sing genong ndi pempeke jebul wis, enggak percaya. Temanku ngambil, kan aku minuman 4. Nah, temanku dua ngambil. Ini pempek sing ya sing tak tinggal tadi. Ya arepe omahe itu anak temanku salah satu namanya Devan. Arepe omahe iku. Jebul. Sing genong temenan gak goro aku. Diambil. Akhirnya jalan, aku senden kan sama temanku di rumahnya rumahnya deket musola gitu rumahnya. Senden gini. Cuk, serem cuk ya. Iya, pas nengok ini, kepala yang di sebelahku sih. Mancuk sih belok iman. Iya, kancaku dipegang ini loh. Loh, jadi awal itu di situ iku apa namanya batu bata. Tumpuan batu bata ini begini. Dari kepala sih. Jadi pegang megang ini. Loh. Aku habis ngomong iku, lihat, loh, apa ini? Temenku bilang, loh, kok nyambi ropo nang tanganku. Soalnya katanya basah. Barang dilihat itu kepala tadi dipegang. Megangnya gini wis. Aduh. Deketin matanya kok basah. Wah! Teriak wis semaput lagi lah temenku. Semaput mana nih? Semaput lagi di situ. Lu kaget aku. Lah semaput mana iku? Aku yo ngadeg dah. Berdiri larian nang temenku tadi. Temenku tadi tak tanya, "Ndi Bebe?" Geno Bebe. Loh, geno. Iya geno. Balik kan kita. Iku arek semaput tuh. Sopo? Arek. Palan samperin kan. Tak lihat itu pingsan. Kepala tadi batu bata jadi kepala jadi pempek sih. Loh. Aduh. Jadi kayak hantu ini tuh seresek wis. Oh iya. Jadi digawe-gawe temenan. Digoda temenan wis. Jadi pempek di jalan tadi diganti kepala tadi dibawa ke tempat tadi. Kon goro cuk ya aku sampai mau berantem sama temen. Sumpah aku goro aku. Iki pempek iso dik kene ngomong gitu. Jancuk lah ngomong gak pempek cuk. Lah iya ya. Iku wis mulai habis itu bilang itu terus aku cuk kok medeni ya. Kok serem. Iki opo iki? Terus kata temanku, jangan-jangan iki
sing gudo adewe biasan. Soalnya dulu di situ sering digudo orang ketawa gitu loh. Terus ada orang bekas nggak tahu sih katanya diperkosa. Tapi cewek gitu loh. Nah tapi kok kepala cowok gitu loh. Orang laki-laki. Tapi ngomong juga cowok loh. Kasual. Terus aku, "Cuk, ya apa gitu loh. Tak pikir lama wis. Sampai dibuka kan. Dibuka gini kok bau kayak enak gitu. Cuk, Pepe kok gak enak ya rasanya. Aku gak ikut makan ya, aku dan "Wis gak enak." Biasanya kakak ngene Pepe ngomong ya. Makan aja sama temanku. Terus aku kok kayak enak ya gitu. Dilihat. Kayak tulang. Cacuk ini kayak daging. Kayak iwak sih, kono belungi. Belung apa, Cuk? Aku no, belung apa, Cuk? Pepe kalau belum itu ono eri ta ono kan. Soalnya kan orangnya nggak pempek ikan ini, kamu nggak ikan nggak kayak daging kan. Cuk, lah terus apa gitu? Dikeluarin kan, dilihat itu. Jadi pempek bukan bentuk pempek, jadi bentuk kayak urat gitu loh. Urat? Iya, terus kayak urat sapi gitu. Tapi ya nggak tahu sih urat apa, ya besar-besar gitu kayak bentuk-bentuk bulat-bulat gitu. Jadi temanku muntah-muntah tak langsung. Wong bukan pempek bentuk wis. Lah habis itu kan bangun berdiri semua, temanku sadar ya tadi sebelum makan pempek disadarin bangun tadi wis gak enak saya. Ayo nang pos ngarep ae wis gak enak ngene kok wis ora sang ngombe wis bapak ben dombe maneh meneh iso. Ayo wis gak enak balik jalan kan. Balik jalan tuh gledek gitu. Gledek kayak harus meloi. Kayak rodai jaran dokar ya yang kayu itu loh, gledek kok jalan. Kok kayak enak wae jalan. Terus jalan itu di situ kok belakang itu ada bulat-bulat tangan gitu. Ki opo sih rek? Lirik gak ada. Tapi di bayangan itu sih ada ngono. Jancuk iki opo cuk ya? Aku gak bilang temanku. Lah temanku itu wis gak lihat bayangan itu, aku sih liatin. Terus aku jancuk masa aku tadi ketok iki rek ngono. Salah opo aku iki? Terus aku cuk iki kok wis gak enak. Arek lu cepet tak gitu. Jalannya lebih cepat. Pas di kejadian itu tadi tempat kejadian lah langsung ketawa lagi. Waduh, sambil gelondongnya cowopet. Waduh. Itu wis hari wis gak pulang wis aku. Gak berani lewat situ sampai berapa minggu gak berani lewat situ. Jadi kalau mau lewat situ malam-malam nunggu orang lewat naik sepeda motor gitu loh. Bareng gitu, nunut gitu, lewat baru berani. Semenjak kejadian itu wis anak-anak gak pernah minum. Pelajaran. Gak pernah buat pelajaran juga gak pernah minum, gak pernah nongkrong sampai malam pas puasa itu. Kecuali kayak patrol gitu jam 3 kan gitu. Di luar ya. Kan digeniku lah ya. Penting nongkrong nggak tempat itu lagi gitu. Akhirnya pindah tempat sampai gara-gara itu wis. Jadi kepala itu wis. Jadi setiap nampak ini kalau nekat lewat sendiri pasti kelihatan. Lihatin sampai sekarang. Kalau orang banyak pikiran ya, kayak punya masalah gitu, terus punya beban, itu pasti keluar orangnya. Kayak orang itu tahu gitu loh. Oh, wong iki pikirannya kosong, akan beban. Orang pasti masuk wis. Pasti ngeliatin gitu. Ngodain gitu. Sampai sekarang sampai pohon hilang pun tetap. Malah sering ada yang lain nih yang ngantuin. Kayak ada kuntilanak gitu. Di situ ada pohon kelengkeng besar kan. Di situ jadi tiap hari itu dulu tuh sering ada itu. Tapi sampai sekarang sih tetap sih ngeliatin gitu, godain gitu. Wong aku ya sempat lewat pakai sepeda motor itu dipegang gitu. Sambil jalan orang, tapi jalan itu ya tetap ngawang gitu. Sering wis. Kadang orang luar gitu sampai lari-lari ketakutan ya gara-gara digodain gitu. Kadang orang besar gitu lewat gang situ. Jadi kalau mau uji nyali sih ke situ ya. Ke situ. Lewat situ malam-malam jam 12 jam 1-an sendiri gitu. Sambil cobalah pikirannya dikosongin, enggak usah banyak pikiran, coba sambil tantang lah kalau berani gitu.
keluar gitu mau lihat sosoknya. Di situ banyak wis sosoknya. Tapi yang paling serem sih itu wis kepala ya. Soalnya dia itu ngejar gitu loh, kayak kucing gitu kalau digodain ngomong ngejar gitu wis. Sebenarnya wis pokoknya aku aja sampai lewat situ kemalaman gitu gak lewat situ, lewat jalan lain wis siapa carane gak lewat kono ya. Soalnya wis bener-bener angker lah. Ada cewek, sosok cewek gitu juga gitu. Wis banyak lah intinya wis. Godain gitu. Oke, Tika, mau cerita paling serem lagi. Selama episode 3 aku paling serem ya. Kekowen nemen ya, gak guyon cuk awi. Tapi gak guyon lah. Biasanya aku guyon nih. Sampai kadang itu loh, ada yang ngeluarin didoain itu diketawain. Salah bilang gitu. Sumpah. Kakakku pernah lewat situ. Ya kelihatan gituan, didoain, dibacain ayat kursi. Diketawain, salah itu kurang panjang alifnya katanya gitu. Serius ora bohong. Jadi dia itu merasa hantu profesional wis. Oh iya. Gak ada yang lain wis, pro wis. Kayak doa-doa gak mempan wis. Oh iya. Aku iki iso luwih donga tok awakmu cuk. Wis kayak ibaratnya kayak lah kon donga ngono aku iso luwih donga. Betul. Jadi kayak dia wis gak mempan lah ditakut-takutin gitu wis. Gendeng-gendeng. Serem lagi. Wah, sangat panjang sekali hari ini. Mungkin untuk ceritanya Mas Panca tentang apa yang ditakut-takutin pas petak umpet sama das gelondong mungkin sampai sini dulu. Nanti kalau ada cerita lagi dilanjut lagi di part selanjutnya. Ya, kalau ada waktu aku sharing-sharing cerita horor. Siap, banyak banget wis. Wah, gila. Jadi gimana nggak perlu disebutin kampungnya di mana ya, soalnya nanti perlu, takutnya orang-orang takut lewat situ. Oke, untuk podcast horor kali ini saya akhiri dulu. Sebelum saya tutup podcast yang sangat horor ini, sebaiknya saya memberikan pantun untuk kalian semua. Ada hiu di hari Sabtu. See you.